Halo Sobat Invest, jumpa lagi perjumpaan di podcast DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. Episode kali ini sangat luar biasa sekali karena ditemani oleh Bapak Wakil Wali Kota Balikpapan, Bapak Dr. Insinyur Bagus Susetyo MM. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Sehat selalu Pak Bagus. Ya, sehat. Ya, Alhamdulillah, siap Bapak. Nampaknya hari ini cukup padat sekali ya Pak ya untuk aktivitas di hari Kamis ini Bapak. Rutinitas biasa kita melakukan pelayanan masyarakat, kemudian ada beberapa tamu-tamu yang hadir. Ya, kita akan selalu melayani. Luar biasa sekali Pak. Staminanya sangat terjaga ya Pak ya? Alhamdulillah. Masih terjaga dan tetap baik lah. Baik Pak, semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran Bapak dalam menjalankan tugas-tugas. Siap. Pak Bagus, mohon izin Bapak, Sobat Invest, episode podcast bersama Bapak Wakil Wali Kota Balikpapan kali ini mengangkat mengenai Balikpapan menuju kota investasi unggulan di Kaltim, peluang, tantangan, dan kolaborasi daerah. Mohon izin Bapak Wakil Wali Kota, Pak Bagus, bisa diceritakan Bapak bagaimana arah kebijakan dan visi pemerintah kota Balikpapan Bapak dalam menjadikan kota ini sebagai kota investasi unggulan di Provinsi Kalimantan Timur Bapak. Baik. Jadi visi pemerintah kota di dalam menjadikan kota Balikpapan sebagai kota investasi unggulan di Kaltim sudah tercantum di dalam rencana pembangunan jangka menengah kita. Yang pertama adalah mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif dengan penyediaan fasilitas kemudahan berusaha melalui reformasi layanan publik dan digitalisasi perizinan. Termasuk juga sistem OSS yang kita dapatkan dari pemerintah pusat. Kemudian kita juga mempunyai mall pelayanan publik dan insya Allah itu menjadi sarana untuk memperkuat pelayanan di dalam investasi di kota Balikpapan. Luar biasa sekali Pak. Kurang lebih mohon izin Bapak sudah sekitar 6 bulan Bapak ya menjabat pasca pelantikan Bapak? Iya, 20 Oktober. 20 Oktober Pak. 20 Februari Bapak. Siap, luar biasa sekali Pak. Izin Bapak, selama menjalankan tugas yang pasca pelantikan Bapak, dalam mendalami peluang investasi di Balikpapan ini Bapak, apa saja sektor unggulan yang saat ini menjadi daya tarik investor di Balikpapan di masa kepemimpinan Bapak dan juga Pak Wali Kota? Ya, jadi ada beberapa yang kita mencoba untuk menyiapkan ya, baik itu perusahaan modal asing maupun dalam negeri. Siap. Kita tahu bahwa Balikpapan adalah merupakan salah satunya dengan adanya pengolahan industri migas. Baik. Ya, kita tetap mencoba untuk memberikan kesempatan pada beberapa perusahaan industri kimia maupun farmasi, juga termasuk industri makanan, ya. Kemudian juga beberapa yang berkaitan dengan bidang transportasi, pergudangan maupun telekomunikasi. Baik. Kita punya fasilitas pelabuhan yang cukup baik ya, yang di dalam Provinsi Kalimantan Timur ada Kaltim Karyango Terminal yang bisa direct call ke luar negeri. Kemudian juga ada beberapa industri logam dasar maupun logam bukan mesin yang kita juga bisa siapkan, juga termasuk tadi pergudangan dan telekomunikasi. Jadi secara umum ada beberapa hal yang selama ini sudah kita tawarkan ke beberapa investor. Ada pengolahan manajemen sampah ya, ini juga beberapa sudah masuk ya, termasuk pengolahan di tempat pembuangan akhir. Kemudian yang sangat mendesak memang kami perlu sistem penyediaan air minum ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga ada beberapa investor yang sudah menyanggupi untuk bekerja sama dengan dengan pemerintah kota. Baik. Pak Bagus, mohon izin Pak, posisi kota Balikpapan ini kan sangat strategis Bapak sebagai pintu gerbang dari Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bagaimana Bapak Wawali melihat potensi pertumbuhan ekonomi dan juga investasi ke depan Pak? Ya, kita tahu ada 2 kota besar di Kaltim yang berdekatan dengan bahkan 3 ya, ada Balikpapan, Samarinda, dan PPU. Dan kita punya fasilitas
bandara yang langsung ya. Jadi beberapa sudah kita buktikan bahwa beberapa tamu baik domestik maupun asing turun di Sepinggan ya. Jadi Balikpapan adalah merupakan salah satu pintu gerbang kota penyangga ibu kota negara Nusantara. Kemudian juga beberapa infrastruktur ya, kita punya jalan tol, kita punya pelabuhan tadi yang saya bilang, pelabuhan laut yang bisa direct call ke luar negeri. Kemudian juga pelayanan transportasi, kemudian beberapa fasilitas kotanya juga sudah kita siapkan, beberapa hotel, properti, kemudian tadi juga pelayanan publik. Kemudian juga kita menyamakan dengan kebijakan kota adalah terkait dengan green investment, yaitu kita selalu tidak hanya mungkin beberapa perusahaan akan mengutamakan profit dan keuntungan, tetapi kita juga tetap akan mencoba untuk mengutamakan keberlanjutan berkaitan dengan lingkungan dan kelestarian lingkungan. Dan ini menimbulkan hal yang berkaitan teknologi yang ramah lingkungan pada sektor industri, kemudian juga pengelolaan limbah yang baik, termasuk di dalam misalnya nanti sudah mulai masuk, kita juga menginginkan ada AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan yang kita wajibkan untuk bisa disiapkan sebelum eksekusi konstruksi di dalam investasi yang baru. Baik, luar biasa sekali Pak ya. Artinya Bapak bilang bahwa Balikpapan, PPU dan juga Samarinda menjadi segitiga emas untuk mendukung IKN ya Bapak ya. Luar biasa sekali. Izin Pak, kemudian Pak mengenai tantangan investasi Pak. Dalam menarik investasi tentu ada tantangan Bapak. Apa saja kendala yang paling sering dihadapi para investor di Balikpapan? Apalagi Bapak kami lihat sebelumnya background sebagai seorang pengusaha, tentu sangat memahami betul kondisi di lapangan Pak. Bagaimana dari sisi perizinan, infrastruktur maupun SDM Bapak? Baik, banyak orang beranggapan bahwa perizinan kita kurang, perizinan kita mempersulit. Tetapi kita sudah sampaikan bahwa kita punya mall pelayanan publik ya one stop service berkaitan dengan perizinan. Dan kita sudah tetapkan bahwa akan mudah beberapa investor baik domestik maupun luar negeri. Kita mencoba untuk mengawal, kita mencoba untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian yang berkaitan infrastruktur, bahwa Balikpapan adalah merupakan kota mais, kami bukan kota tambang, sehingga infrastruktur yang berkaitan dengan transportasi, kemudian fasilitas hotel segala macam, insya Allah sih sudah kita siapkan. Kemudian mengenai pelayanan air bersih, ini juga menjadi concern kita, mudah-mudahan dalam 2-3 tahun ke depan ini bisa kita selesaikan. Tetapi kalau untuk di lingkungan perkotaan, kita insya Allah sudah terkait dengan utilitas listrik dan air sudah siap. Kemudian juga mengenai SDM, nah ini memang kita mencoba, memang ada beberapa hal, maka kita juga tahu bahwa angka kemiskinan masih rendah, kemudian masih tinggi, kemudian angka pengangguran pun juga kita masih pada posisi yang menengah. Nah kita harapkan ada beberapa investasi terkait manufaktur, sehingga kita mencoba untuk menyiapkan tenaga kerja lokal ya. Kita punya badan BLK ya, Badan Latihan Kerja, yang kita akan coba untuk siapkan supaya SDM lokal mempunyai daya saing yang tinggi, sehingga itu menjadi salah satu potensi untuk bisa mengisi beberapa posisi jabatan yang kira-kira perusahaan itu inginkan. Artinya pemerintah kota sudah memahami bahwa poin-poin tersebut adalah merupakan salah satu hal yang utama yang kita mesti harus siapkan. Baik. Perizinan, infrastruktur, SDM, kami bersama dengan Pak Rahmat akan terus mengawal supaya kemudahan dalam berinvestasi di Balikpapan ini akan semakin lebih mudah. Siap, luar biasa Pak. Artinya Balikpapan sebagai kota mais akan lebih semakin mantap lagi ya Pak ya, dengan 3 unsur tadi ya Pak ya. Baik, Pak Wawali mohon izin Bapak,
kira-kira bagaimana strategi pemerintah kota Pak dalam menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut agar iklim investasi ini makin kondusif Pak di 5 tahun mendatang Bapak? Ya, salah satu yang kita membuat supaya Balikpapan ini menjadi kondusif dan artinya ke depan menjadi hal yang paling utama adalah meningkatkan investasi. Kita sudah membentuk satuan tugas percepatan investasi yang terdiri dari beberapa OPD dan ini akan kita evaluasi juga setiap jangka waktu tertentu. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan kepolisian daerah untuk mendukung kondusivitas ya, baik di masyarakat maupun di beberapa daerah di Kota Balikpapan untuk selalu terjaga keamanan dan kenyamanannya supaya investor itu juga menjadi lebih mudah, lebih nyaman untuk meningkatkan untuk investasinya. Kemudian juga di mall pelayanan publik kita juga sudah menggunakan transformasi digital ya, sehingga tidak harus datang ke kantor tetapi semuanya bisa dicek atau bisa diperiksa secara online. Kemudian juga selain tadi ada satuan tugas pembentukan investasi, kita juga ada pendampingan apabila investor perlu turun ke lokasi ya, supaya akan lebih gampang dan informasinya bisa diberikan secara lebih cepat. Terkait juga mengenai masalah tata ruang kota, kita juga sudah membuka diri mengenai rencana detail tata ruang yang sekarang kita sudah selesaikan ya, mudah-mudahan 3-4 bulan ke depan adalah revisinya juga sudah keluar. Kemudian juga sinkronisasi pembangunan infrastruktur dalam kewenangan kota juga kita sesuaikan dengan kebutuhan investasi atau kebutuhan investor itu sendiri. Siap. Kemudian juga berkaitan dengan penyusunan kebijakan fiskal, kita juga memberikan fasilitas kemudahan berusaha, kewenangan daerah terhadap pelaku usaha dengan kriteria yang disesuaikan dengan regulasi yang ada, seperti Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2025 adalah tentang pemberian insentif atau pemberian kemudahan investasi. Siap. Bapak mohon izin Pak, di segmen kolaborasi dan peran daerah ini Bapak, kolaborasi antar daerah penting dalam menciptakan ekosistem investasi Pak. Bagaimana bentuk kolaborasi Pemkot Balikpapan dengan Pemprov Kaltim atau daerah penyangga lainnya, terutama dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara ini Pak? Ya, ini hal yang sangat penting karena masing-masing mempunyai rencana tata ruang. Tapi paling tidak pemerintah provinsi sudah menetapkan rencana tata ruang di tahun 2023. Kemudian diterjemahkan oleh masing-masing pemerintah daerah, sehingga yang paling penting adalah menyelaraskan rencana detail tata ruang pemerintah kota terhadap program strategis yang harus mendukung pengembangan di kawasan IKN. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan selalu aktif mempromosikan peluang investasi ya dalam event nasional maupun internasional, sehingga ada beberapa proyek unggulan yang kita susun, yang kita akan laporkan secara rutin ke Kementerian Investasi, sehingga itu akan mendukung pembangunan IKN. Kemudian juga peningkatan sinergitas lintas sektoral, terutama dalam penguatan sistem informasi, adalah merupakan salah satu elemen penting untuk penunjang pembangunan. Kemudian kita juga membuat kajian peran Kota Balikpapan sebagai beranda IKN dengan tetap memperhatikan lingkungan ya, keberlanjutan lingkungan sesuai kebijakan yang tertuang di dalam tata ruang. Kemudian berikutnya juga kita akan selalu meningkatkan kualitas infrastruktur konektivitas dari beberapa kota di sekitar IKN, sehingga ini merupakan salah satu untuk memudahkan simpul-simpul logistik dan transportasi. Kemudian juga kita juga mencoba untuk mulai mengenalkan beberapa sektor pariwisata unggulan sehingga bisa dikembangkan dengan paket wisata yang bisa menghubungkan antara Balikpapan, IKN, dan daerah sekitar. Baik,
Luar biasa sekali Pak, artinya sangat siap sekali ya Pak ya untuk menggunakan momentum Ibu Kota Nusantara ini akan berlanjut ya Pak ya. Siap. Mohon izin Pak, apa peran DPMPTSP Kota Balikpapan dalam pandangan Bapak Wakil Wali Kota dalam mendukung target-target investasi yang dicanangkan oleh pemerintah kota Bapak? Ya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu adalah yang OPD yang sentral paling utama yang selalu memberikan pelaporan berkaitan dengan investasi daerah. Dan ini sudah kita siapkan, jadi ada kantor one stop service ya, yang namanya Mall Pelayanan Publik, yang semua proses perizinan ada 102 izin perizinan yang kita sudah siapkan di dalam satu kantor dan satu tempat. Kemudian juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu itu juga berperan aktif sebagai fasilitator investasi dengan menjadi penghubung antara calon investor dengan OPD teknis dengan tujuan agar proses investasi berjalan lancar tanpa hambatan. Berikutnya juga DPTPSP adalah aktif dalam mempromosikan investasi ya, terutama di dalam penyusunan peta potensi investasi daerah dalam bentuk sistem informasi geospasial ya. Siap. Yang bisa diakses di dalam website ya, diakses di mana saja oleh siapa saja, dan mungkin kita akan diikutsertakan di dalam forum investasi baik skala nasional maupun internasional, sehingga para calon investor akan mudah mendapatkan informasi maupun peluang informasi yang ada di Kota Balikpapan. Kemudian juga kita terintegrasi dengan OSS ya, termasuk pendampingan investasi, kemudian layanan konsultasi juga kita siapkan, dan sistem pelaporan realisasi dan investasi yang berbasis digital ini secara berkala akan dilaporkan oleh kepala daerah. Dan kita juga akan mengevaluasi apa yang kurang, dan mudah-mudahan kita selalu bisa meningkatkan pelayanan di dalam meningkatkan investasi daerah. Kemudian selanjutnya juga kita selalu monitor ya secara berkala kepemimpinan daerah, kemudian juga kebijakan-kebijakan daerah apa yang kira-kira bisa mempermudah atau membantu investor ya, apakah itu bentuk insentif investasi ya, seperti yang tadi saya bilang ada Perda nomor 1 tentang kemudahan investasi dan pemberian insentif, dan ini secara teknis pelaksanaan akan ditindaklanjuti dengan peraturan wali kota. Wali kota, baik. Luar biasa sekali Pak, artinya keberpihakan pemerintah kota dengan pelaku usaha ini sangat luar biasa ya Pak ya, dengan terbitnya perda yang akan segera dilaksanakan ini ya Pak ya, mengenai pemberian insentif kemudahan berusaha. Yeah. Baik, siap Bapak. Mohon izin Pak, berkaitan tadi Bapak menyinggung mengenai Mall Pelayanan Publik Pak sebagai garda terdepan dalam pelayanan perizinan. Boleh diceritakan sedikit Bapak mengenai transformasi pelayanan perizinan di MPP saat ini, termasuk inovasi apa saja Pak yang saat ini berjalan di MPP Kota Balikpapan Pak? Ini kan kami dengar MPP Kota Balikpapan ini menjadi MPP yang paling baik Pak, terutama di Kalimantan Timur Pak. Ini penyelenggaranya baik dari kepengurusan perizinan maupun tingkat kepengurusan dari pelaku usaha Pak. Ini merupakan salah satu yang terbaik Pak di Kalimantan Timur Pak. Ya, alhamdulillah itu karena berkat kerja keras teman-teman di OPD PPTSP. Jadi ada 100 lebih perizinan yang kita siapkan ya. Kemudian kita juga selalu berevaluasi ya, baik dari sisi peningkatan pelayanan, kemudian juga mulai dari penyediaan sarana dan prasarana yang memadai ya. Kemudian ruangan juga kita bikin senyaman mungkin ya, sehingga mereka meskipun dalam 1-2 jam tidak akan bosan ya. Dan kita juga tidak eksklusif, kita akan berikan secara inklusif, kemudian juga penyederhanaan alur serta mekanisme serta digitalisasi pelayanan selalu kita akan sampaikan, dan yang paling utama adalah upaya transparansi proses bagi pengguna layanan sehingga semuanya bisa diakses, semuanya bisa dimonitor dari jam per jam, hari per hari ya.
mulai kapan dimasukkan, kemudian kapan bisa selesai. Ini adalah menjadi keinginan dari kami pemerintah kota untuk selalu memberikan pelayanan dan kemudahan di dalam melayani investasi yang ada di kota Balikpapan. Balikpapan, baik Pak. Baik Pak, terakhir Pak di closing statement dan kami meminta kalau bisa Bapak bisa menyampaikan langsung Pak kepada para investor yang sedang mempertimbangkan kota Balikpapan sebagai tujuan investasinya Pak. Apa yang ingin Bapak Bagus sampaikan Pak kepada para pelaku usaha yang akan berinvestasi di kota Balikpapan Pak? Ya, kami sangat terbuka kepada seluruh investasi baik dari domestik ya secara nasional maupun internasional, dan kita akan berikan karpet merah yang panjang ya, mulai dari pelayanan awal sampai kalaupun ada survei lokasi kita akan berikan, kemudian termasuk informasi yang berkaitan dengan rencana detail tata ruang dan potensi apa yang ada di Balikpapan kita akan sampaikan, dan ini bisa diberikan secara bisa di-download secara online karena kita sudah punya website digitalisasi, atau juga silahkan semua investasi bisa ada di mall pelayanan publik yang ada di Jalan Rui Rayu, Pemerintah Kota Balikpapan. Baik, Pak Wakil Wali Kota Bapak Bagus Susetyo, izin Bapak sekali lagi pesan untuk generasi muda Balikpapan Pak, startup yang ingin meningkatkan investasi, khususnya meningkatkan citra kota investasi unggulan Balikpapan Pak, untuk pelaku usaha anak muda startup Bapak. Ya, ini juga sudah termasuk di dalam visi misi kami ya. Generasi muda merupakan agen perubahan yang membawa semangat, inovasi dan energi baru, dan mereka yang nanti akan menggantikan kita semua sesuai dengan Indonesia Emas 2045. Siap. Ya. Kita juga sudah memberdayakan beberapa UMKM ya, yang saya rasa ini menjadi peran yang sangat penting untuk pemberdayaan masyarakat ya, dan ini sudah banyak dilibatkan dari generasi muda kita. Kemudian mereka hampir mungkin secara literasi digital juga sudah bisa dimaksimalkan, makanya mereka akan lebih mudah menggunakan startup ya, usaha bisnis dengan menggunakan digitalisasi secara setup. Nah ini kita pemerintah hanya bisa memberikan sebagai fasilitator, kemudian kemudahan di dalam memberikan sarana dan prasarana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga kita akan menyusun memberikan hub untuk anak-anak muda dan UMKM yang ada di Kota Balikpapan. Baik, siap Bapak Wakil Wali Kota. Dua kalimat, apa momen paling berkesan Bapak terkait investasi atau pelayanan publik selama Bapak menjabat Pak? Dua kalimat Pak, yang membuat momen Bapak selama menjabat ini bisa terkesan Pak terkait dengan investasi. Yang pertama adalah Balikpapan merupakan salah satu kota yang sudah mempunyai sarana dan prasarana sangat lengkap. Kita punya transportasi yang mantap, kita punya perhotelan, kita punya usaha UMKM, kemudian restoran yang mungkin cukup diminati ya. Siap. Ada seafood, ada kepiting, kemudian ada UMKM yang ada di beberapa gerai di pasar lokal. Kemudian kita juga antusias untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap para investor, baik dari sisi perizinan ya, kemudian tadi juga infrastruktur, termasuk digitalisasi, transformasi di dalam memberikan informasi investasi di Kota Balikpapan. Baik Bapak. Pak Bagus, satu kata untuk Balikpapan di tahun 2030. Balikpapan maju menjadi kota global nyaman untuk dihuni dalam bingkai Madinatul Iman. Balikpapan, kubangun, kujaga, kubela. Kubangun dengan amal, kujaga dengan iman, dan kubela dengan doa. Demikian, terima kasih. Luar biasa sekali Bapak. Sukses selalu Bapak dalam menjalankan tugas dan amanah ini Bapak. Semoga diberikan kesehatan dan juga keberkahan Pak.
Baiklah Sobat Invest, perjumpaan kali ini podcast DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur bersama Bapak Wakil Wali Kota Balikpapan, Bapak Dr. Insinyur Bagus Susetio MM. Sampai jumpa di podcast perjumpaan episode berikutnya. Salam investasi.